622 Hijrah, era baru Islam. Baghdad dilanggar Monggol, penamat Bani Abbasiyah. Konstantinopel jatuh, Utsmaniyah berada di puncak dunia. Granada, penutup sejarah Islam Andalusia. Kuasa Eropah pun tiba di Selat Melaka. Runtuhnya Kesultanan Melayu itu bukannya penamat. Muncullah kuasa baru Islam di Aceh. Patani di utara tanah Melayu. Dan Demak pengganti Majapahit di Jawa. Rempah di Maluku menarik kapal-kapal Eropah. Nusantara meniti zaman berliku. Namun, Islam terus berkembang melalui pena dan lisan. Ulama Nusantara. Jadi ada banyak bot penumpang macam ni. Yang ni dipanggil Ketek. Yang laju tu speedboat. Dan speedboat ni dia boleh pergi sejauh 70 km untuk menghantar penumpang dari kawasan transmigrasi macam masyarakat Jawa dan sebagainya untuk datang ke sini. Untuk mengintai kelompok yang masuk ke perairan sungai kita. Di sepanjang aliran sungai Sifar Tukal Ika, takdir datang selalu memuji kita. Mereka akan berjalan sejauh 2 km dari Masjid Darul Mutakin ke sini di kawasan Kubang Duku ini, di mana terletaknya satu makam seorang ulama berketurunan Arab yang terkenal, namanya ialah Habib Ahmad Sheikh Sahab. Dan berdasarkan kepada brosur yang mereka edarkan ini, acara ini ialah untuk menghormati ulama dan keturunan Aulia di Palembang. Mereka akan berkampung di sini selama 3 hari dan diisi dengan pelbagai acara keagamaan. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah lahirun. Kepentingan daripada adanya Hadiarah Kubra ini untuk menjalin dan membina rasa cinta generasi kepada para leluhur sebelum daripada ulama dan aulia. Dia membaca 3 ini ayat, dia akan dipakai oleh Allah dan semoga insya Allah hanya ini yang kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang betul-betul mengembalikan kita untuk kembali kepada Allah, untuk bersiap-siap kembali kepada Allah sebagaimana keinginan daripada keinginan. Jadi kedengaran sekarang ini, riwayat tentang Habib Ahmad Sheikh Sahab ini dibacakan. Dan kalau dilihat pada wajah-wajah mereka yang hadir di sini, rata-rata wajahnya mereka yang berketurunan Arab.
Ada juga diedarkan makanan dan minuman. Tiarap sikit. Halim Habib Ahmad. Saya Halim. Halim. Jadi susu. Perkara ziarah bukan perkara bid'ah. Dilakukan oleh Rasulullah, diikuti oleh mereka para sahabat. Perkara ziarah bukan perkara bid'ah. Ada dalilnya, dilakukan oleh Rasulullah, diikuti oleh mereka para sahabat. Dari generasi ke generasi sampai kita punya masa sekarang. Alhamdulillah. Sedang dijelaskan kelebihan menziarahi kubur sebagai menyati mati. Sebenarnya selepas kejatuhan kerajaan Majapahit di Jawa dan naiknya kerajaan Islam Demak, Islam mula subur di daerah Nusantara, termasuk juga di daerah Palembang ini. Ketika itu pelabuhan Palembang sudah menjadi pelabuhan yang besar dan ramai pedagang Arab datang di sini, termasuk kedatangan para habaib dari Yaman. Sebenarnya golongan habaib ini rapat dengan istana, khususnya ketika pemerintahan Sultan Badaruddin pertama. Malah kesemua puteri-puterinya pun dinikahkan dengan para habaib. Sebab itu, kemuncak kepada ziarah kubra ini ialah ziarah ke makam Sultan Badaruddin pertama. Dengan niatnya dari orang tuanya, dengan niatnya dari kakeknya, dengan niatnya dari gurunya, dengan niatnya dari leluhurnya, semua itu ilaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, la yasilu ilaihim wa innahum la yasilu." Kalau kita lihat di kota Palembang, hampir seluruh sultan, dari mulai Sultan Ahmad Najamuddin, Susuhunan Abdurrahman, Sultan Mahmud Badaruddin, dan sultan-sultan yang lain, di komplek pekuburan mereka, di kuburan sultan, pasti di sebelahnya ada salah satu habaib, salah satu keturunan Rasulullah dari kalangan para ulama yang menunjukkan betapa eratnya hubungan mereka di dalam menciptakan masyarakat yang religius, menciptakan Palembang yang Darussalam, menciptakan negeri yang bisa membuat semua penduduk yang tinggal di dalamnya berjalan dengan aturan serta tuntunan Allah serta Rasulnya. Ya, tapi dan juga dijamin. Ini satu kepaduan, satu perpaduan, satu persatuan ya, kolaborasi di antara dua belah pihak yang sungguhnya sangat menguntungkan bagi penyebaran Islam. Oleh karena itulah di Nusantara sering disebut orang bahwa Islamisasi yang terjadi itu adalah centered Islamization proses. Jadi proses yang berpusat. Para sultan di kota Palembang adalah orang-orang yang juga mencintai ilmu. Sehingga karena mereka cinta sama ilmu, mereka pun menginginkan agar pendamping-pendamping mereka adalah para ulama. Sehingga kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang mereka buat, mereka berharap selalu diarahkan dan dibimbing oleh para ulama. Tidak lepas itu dari Al-Quran serta sunnah Nabi besar Muhammad SAW.
ulama sangat penting tentunya di dalam kehidupan masyarakat, karena setelah Rasulullah tidak ada, salah satu yang menyambung risalah Rasulullah sekarang adalah ulama tentunya. Ya kan, banyak tentang permasalahan-permasalahan dalam hal agama yang mungkin tidak difahami oleh masyarakat luas. Jadi mungkin bisa dipertanyakan, bisa lari kepada ulama untuk mencari sumber pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama khususnya. Kemudian Syekh Abdus Samad Al-Palembani dalam sumber-sumber Arab dikatakan sebagai otoritas dalam tasawuf Al-Ghazali. Jadi kalau ada murid siapapun yang ingin belajar mengenai tasawuf Al-Ghazali, itu belum sempurna ilmunya kecuali setelah mendapat ijazah dari Syekh Abdus Samad Al-Palembani. Inilah tempatnya yang menjadi titik permulaan kepada sejarah Kerajaan Sriwijaya dan kemudiannya sejarah Kesultanan Melayu Melaka, Bukit Siguntang. Inilah tempatnya yang menjadi titik permulaan kepada sejarah Kerajaan Sriwijaya dan kemudiannya sejarah Kesultanan Melayu Melaka, Bukit Siguntang. Dalam sejarah Melayu disebutkan Sangsa Purba atau Sanila Utama adalah manusia setengah dewa yang turun di Bukit Seguntang Mahameru bersama dua saudaranya, Krishna Pandita dan Nila Pahlawan. Sangsa Purba bernikah dengan seorang puteri, anak Demang Lebar Daun, penguasa Palembang yang bernama Wan Sundari. Dari pernikahan Sangsa Purba dengan Wan Sundari tersebut, lahirlah Raja-Raja Melayu di kawasan Semenanjung Melaka. Keturunannya antara lain Sri Tribuana menjadi Raja Tumasik, Singapura. Para Meswara mendirikan Melaka dan anak-anak perempuannya bernikah dengan Raja Tiongkok dan Majapahit. Para Meswara berhasil membangunkan Melaka menjadi kota pelabuhan yang besar dan ramai. Setelah menikah, para Meswara kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Megat Iskandar Shah. Dulu, Belanda melantik seorang pemimpin di kalangan masyarakat Tionghoa untuk memungut cukai, mengatur keluar masuknya kapal dagang. Dan sehingga hari ini, nama itu dikekalkan dan ia terletak di pinggir Sungai Mursi, sungai yang bolehlah dianggap sebagai nadi kepada penduduk di Kota Palembang ini, sampailah ke hari ini. Kalau satu hari ini dari pukul berapa ke pukul berapa buat ni? Jangan ngomong aku. Buat apa? Buat pempek. Pempek? Nak beli? Boleh beli. Makan pempek ni sebenarnya
cabai cukanya diambil, kita ambil, terus kita gigit, kita hirup. Oh, kena dihirup. Biar sedap nih makan nih. Okey, masukkan di dalam ni. Iya. Lepas tu, makan. Hirup cukanya. Hirup. Rasanya beda tak? Sedap? Dia masuk dengan mulut dengan tu sekali semua. Iya. Ini ialah muara Sungai Ogan, anak Sungai Musi. Dan muara Sungai Ogan ini dikaitkan dengan kelahiran seorang ulama terkenal di sini, Kiai Merogan, mengambil sempena nama muara Sungai Ogan ini. Nama sebenarnya ialah Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud. Beliau lahir daripada keturunan bangsawan, malah keturunan Kesultanan Palembang. Semasa mudanya, beliau kaya kerana memiliki banyak kilang-kilang kayu. Dengan hasil kekayaan ini digunakan untuk membina banyak masjid dan melakukan dakwah di kawasan sini. Satu cara beliau melakukan dakwah ialah dengan menaiki perahu bersama-sama dengan anak muridnya. Dan sambil berdayung ke kawasan pedalaman, mereka akan berzikir, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Tiada Tuhan melainkan Allah, Raja yang benar dan nyata, Muhammad utusan Allah yang jujur dan amanah. Dan apabila orang kampung terdengar zikir ini dari jauh, maka tahulah mereka bahawa Kiai Merogan telah sampai. Islam itu sudah bertapak di Palembang ini seawal kurun ke-7 lagi ketika pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Ketika itu, Palembang sudah pun menjadi pelabuhan antarabangsa. Pedagang asing datang ke sini. Contohnya orang India datang membawa benang emas, orang Cina datang membawa kain sutera, orang Arab dari Yaman contohnya datang ke sini untuk mencari bahan-bahan yang hanya ada di sini, di bawah pemerintahan kerajaan Sriwijaya itu. Contohnya kapur barus, pala, timah dan sebagainya. Dan begitulah secara kecil-kecilan mereka memperkenalkan Islam hinggalah ia berkembang hingga ke hari ini kesannya dapat dilihat. Darah adalah merupakan suatu hal yang ada namanya, ada dalilnya, dilakukan oleh Rasulullah, diikuti oleh mereka para sahabat. Bagaimana orang yang kedudukannya lebih rendah bisa berdakwah? Kubur orang Islam yang paling tua yang ditemui di seluruh Nusantara. Tapi siapakah dia?